Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi'u fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin amma ba'd. Kemarin ada yang tanya, sebenarnya hal mendasar dalam dialog diskursus nasab ini itu apa toh? Hal yang mendasar ya, masyarakat ingin bertanya tentang nasab habaib yang sekarang ini paling tidak 10 tahun terakhir muncul fenomena habaib di sosial media yang seperti itu bisa kita lihat sendiri dengan berbagai latar belakang kepentingan, dengan berbagai latar belakang kondisi dan keadaan, dan juga berbagai modus yang bisa dipahami dari aksi yang berbeda-beda, yang semuanya itu bersentuhan dengan masyarakat. Akhirnya banyak yang bertanya. Nah, yang ditanya itu kan rata-rata mereka yang punya dampingan. Di antaranya Kiai Majuddin Osman. Kan tidak mungkin Kiai Majuddin Osman tiba-tiba ngarang tanpa latar belakang dan komitmen menjawab persoalan-persoalan umat. Dan itu satu contoh fenomena yang dilatar belakangi kondisi dan keadaan masyarakat, direspon oleh seorang kiai, dan kiai itu memiliki kepedulian yang telah kita saksikan bersama. Sosok Kiai Majuddin Osman itu salah satu contoh dari sekian fenomena yang sebenarnya tidak berbeda dengan yang berkembang di beberapa daerah di Indonesia ini. Intinya semuanya bertanya antara realitas yang mereka temukan tentang sosok habaib dengan prinsip normatif yang mereka terima terkait dengan ajaran-ajaran keutamaan kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus ketegasan akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Tentu hal-hal yang terkait dengan Nabi itu juga memiliki prinsip-prinsip keutamaan, kalaupun enggak terlalu mewah, paling tidak semua yang mengaku cucu Nabi itu memiliki standar umum. Mungkin kesalahan 1-2 orang bisa dipahami, tetapi ini seperti sebuah tradisi, tidak melihat kesalahan 1-2 orang lagi. Fenomena habaib di Indonesia ini tidak melihat 1-2 habib yang melakukan kesalahan lagi, tapi ini sudah seperti tradisi yang umum, jamak terjadi terkait dengan sistem kapitalisasi nasab, nasab sebagai instrumen untuk kehendak kuasa, dan justru yang lebih berat lagi, nasab sebagai target dakwah.
Sehingga ilmu dan takwa itu sebagai instrumen untuk menguatkan nasab. Itu kan nampak di beberapa sosial media. Bukan sebaliknya, nasab untuk membentuk titik kesadaran yang lebih kuat secara pribadi, direfleksikan secara umum, yang tanpa menyebut nasab secara publik, tetapi nasab sebagai sebuah inspirasi atau motivasi diri untuk menguatkan ilmu dan takwa. Bukan seperti itu, tapi malah sebaliknya. Dan yang luar biasa, sistem glorifikasi habaib, glorifikasi kenasaban habaib itu yang justru sangat mewarnai sosial media, mengunggul-unggulkan, menceritakan keutamaan-keutamaan leluhur mereka, dan banyak yang justru kontrari salah, berbeda dengan semangat ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang cenderung ingin menekankan bil ilmi wa taqwa, tapi justru dari kalangan habaib lebih menekankan kepada sistem kenasaban yang dibangun secara glorifikasi, yang mengarah kepada sistem pemaksuman untuk para habaib. Fenomena inilah yang akhirnya masyarakat bertanya, menunggu jawaban. Lalu kalau nggak bisa menjawab gimana? Ya, kalau nggak bisa menjawab, jangan membangun glorifikasi, mengunggul-unggulkan leluhur untuk kemewahan nasab ba'alwi, habaib, yang justru menjadi instrumen di kalangan habaib-habaib yang awam di masyarakat, atau di kalangan habaib yang punya kepentingan kehendak kuasa, yang ingin menggunakan instrumen kenasaban ini. Dan ini tidak terbendung. 10 tahun terakhir tidak terbendung. Maka muncul tesis Kiai Imad. Pertanyaan masyarakat ke Habib tidak terjawab, ya Imad yang menjawab. Tesis Kiai Imad itu kan menjawab problem masyarakat yang mereka refleksikan dalam bentuk pertanyaan yang tidak dijawab oleh para hamba. Dan rasional jawaban Kiai Imad, sehingga bisa membentuk titik kesadaran. Kalau jawaban Kiai Imad itu tidak benar, seperti yang sudah dipahami masyarakat umum dan sekarang sudah menyebar, ya bikin klarifikasi, lakukan penelitian yang sama. Perlu diketahui, sampai detik ini para habaib belum mengcounter riset Kiai Imad, atau secara publik belum bisa menjawab pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat. Efektifkah kalau membangun dalil-dalil framing? Tidak efektif. Efektifkah kalau mencari muhibbin dengan berbagai latar belakangnya, entah muhibbin dari latar belakang yang awam atau muhibbin dari latar belakang yang standar keilmuan, atau muhibbin dari latar belakang yang dikenal sebagai elit tertentu, untuk menjawab, untuk turut membangun glorifikasi Bani Ba'alwi yang dimiliki oleh habaib, tidak bisa menjawab. Kalau Menteri Pendidikan yang membantu membangun glorifikasi Bani Ba'alwi yang dimiliki habaib, apakah sudah bisa menjawab kegelisahan masyarakat? Tidak juga bisa menjawab. Karena titik dasarnya adalah penuhi data sesuai dengan pertanyaan, buktikan sistem
glorifikasi itu dalam bentuk kenasaban yang bisa dibuktikan secara ilmiah, kajian DNA. Karena melibatkan muhibin dengan berbagai latar belakang untuk membendung arus masyarakat yang gelisah dan mendapatkan jawaban dari Kiai Iman atau mendapatkan jawaban dari keyakinan masing-masing masyarakat yang sudah tidak nyambung antara fenomena habaib dengan nasab yang mereka unggul-unggulkan, itu nggak sesuai dengan sosok ideal para tokoh-tokoh besar dari para cucu Nabi, sehingga menurunkan tokoh-tokoh elit dari kalangan manapun yang memiliki otoritas keagamaan nggak bisa. Masyarakat sekarang ini sudah melek teknologi, melek informasi, sudah melek ilmu pengetahuan modern. Masyarakat bertanyaannya itu kan juga bertanya berbasis ilmu pengetahuan. Mereka akan mendengarkan jawaban itu juga mendengarkan dengan berbasis ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi sesuatu yang sangat vital bagi masyarakat sekarang ini. Tidak mereka yang telah memiliki otoritas keagamaan atau yang menduduki di posisi elit tertentu, masyarakat awam pun kadang yang menduduki posisi elit tertentu atau yang memiliki otoritas keagamaan kadang tidak peduli terhadap pengetahuan. Sementara masyarakat yang bukan siapa-siapa, yang kita kenal sebagai masyarakat bawah, masyarakat wong cilik, kadang teknologi informasinya lebih canggih, prinsip ilmu pengetahuannya lebih kuat, dan prinsip ilmu pengetahuan yang mereka pelajari itu nggak bisa dihalang-halangi oleh sistem glorifikasi, sistem mengiklankan para leluhur, nggak bisa. Makanya kalau ada muhibin dari latar belakang yang berbeda-beda, kalau pada akhirnya yang ingin ikut membela ta'alwi para habib itu pada tidak berbasis ilmu pengetahuan, tidak berbasis teknologi, tidak berbasis data yang lengkap, itu pada akhirnya akan ditertawakan publik. Akan ditertawakan publik. Karena masyarakatnya sekarang berbicara sudah by data, by teknologi, by ilmu pengetahuan. Kesadaran terhadap logika, pemikiran rasional itu sudah sangat tinggi masyarakat kita. Sehingga paling tidak dimulai dari Habib sendirilah untuk menjawab pertanyaan masyarakat, mengkanter tesis Kiai Iman, menjelaskan secara ilmu pengetahuan, bukan dengan glorifikasi, mengunggul-unggulkan, melebih-lebihkan leluhur, dan juga bukan pula mengadu domba muhibin dengan masyarakat luas. Tentu muhibin dari latar belakang yang berbeda-beda. Membenturkan itu juga nggak efektif. Baik habibnya maupun muhibbinnya yang dibentur-benturkan itu akhirnya menjadi tontonan masyarakat nanti. Karena masyarakat sudah bisa tertawa dengan ilmu pengetahuan mereka. Masyarakat bisa tertawa dengan teknologi yang mereka kuasai. Masyarakat sudah bisa tertawa dengan informasi yang mudah mereka akses. Ilmu pengetahuan yang mudah mereka akses, yang mudah mereka pahami dengan berbagai instrumen pendekatan dan media yang tersedia di
depan mata, sangat mudah mereka akses, mereka manfaatkan. Maka elit-elit ini itu mau tidak mau harus mengimbangi perkembangan masyarakat. Kalau sekiranya nggak bisa mengimbangi, asukut salamah, atau sharing dengan mereka yang sudah bisa mengikuti perkembangan, lalu direnungkan dan kemudian diputuskan secara lebih elegan, memiliki perspektif keputusan yang manusiawi, yang membangun kesetaraan. Bahkan pemerintah pun nggak bisa membendung tanda tanya besar masyarakat. Pemerintah pun nggak bisa membendung kegelisahan masyarakat. Ini bukti kalau dari masyarakat. Mengapa? Mengarah kepada titik pembentukan kesadaran, edukasi, tidak mengarah pada keputusan hukum. Karena memang nggak ada yang dirugikan secara kelompok tertentu. Kalaupun justru mengajukan ke pengadilan, ya dari pihak Bahlil. Jadi masyarakat nggak perlu. Karena bagi masyarakat yang penting titik kesadaran, kalau Habib itu bukan zuriyah Nabi, selesai. Masyarakat orangnya tulus-tulus. Jadi nggak perlu mengajukan ke pengadilan atas kedustaan, kebohongan, enggak perlu. Karena pada akhirnya adalah persaudaraan, informasi yang mencerahkan, pendekatan ilmu pengetahuan yang bisa dipaparkan dan mereka pahami. Itu masyarakat. Masyarakat nggak ingin apa-apa, nggak ingin mengadili. Yang penting semuanya sudah jelas beres bagi masyarakat. Tapi kalau ada komunitas elit yang dimainkan oleh Habib atau Habib sendiri ingin membendung realitas ini, sudah tidak bisa. Memang mau tidak mau Habib harus membuktikan atau diam. Saya ulang, membuktikan atau diam. Diam dalam arti tidak mempublish lagi, memamerkan nasab lagi, melebih-lebihkan para peluhur lagi secara publik di luar konteks ilmu pengetahuan. Itu. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.